Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang ini kita sudah berada di dalam bulan Rajab. Ini sudah pertengahan. Hari ini kalau tidak salah ini sudah tanggal 16 Rajab. Tidak berapa lama lagi tentunya kita akan memasuki bulan-bulan yang suci. Termasuk bulan Rajab ini adalah bulan suci, bulan mulia, bulan haram. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi tinggal menghitung hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Manhajul Abidin atau Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali tentang kajian tasawuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Al-faslul awwalu al-ain. Pasal pertama tentang mata. Ini tentang mata nih Bu ya. Ada apa dengan mata? Nanti kita akan melihat penjelasan dari Imam Ghazali. Alaika waffaqaka Allah wa iyana li ta'atihi bihifzil 'ain. Fa innaha sababun kulli fitnatin wa afatin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua yang tentunya hadir pada pagi ini mendengarkan kajian-kajian, menuntut ilmu untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bihifzil 'ain, yang tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu kita dapat menjaga mata kita. Jadi salah satu langkah tasawuf kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menjaga mata kita. Ada apa dengan mata? Wa azkuru fi amriha salasata usul kafiyah, bahwa manakala kita
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk menjaga tiga hal. Tentunya dengan tiga hal ini kita akan coba lebih mendalam tentang bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Ahaduha ma qala subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Surah An-Nur ayat 30. Qul, katakan, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Nah, kita ini orang-orang mukmin laki-laki. Ini ayatnya surah An-Nur ayat 30 ini khusus buat laki-laki. Qul lil mu'minin, katakan kepada orang laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menjaga pandangan. Ghuddu itu kalau kita melihat dalam kamus bahasa Arab artinya memejamkan mata. Akan tetapi di sini kita lihat terjemahan di dalam Al-Qur'an itu yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan mata. Nah, ini adalah merupakan perintah Allah kepada kita bapak-bapak laki-laki ini. Hendaknya kita menjaga pandangan mata kita. Wa yahfazu furujahum, dan juga menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Zalika azka lahum, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan tadi itu dari hal-hal yang dosa bagi kita melihatnya. Azka lahum, dan itu lebih suci. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Jadi Allah Maha tahu apa yang kita perbuat, baik itu secara zahir maupun batin. Yang tersembunyi di dalam hati pun Allah Maha tahu. Jadi kalau kita nengok perempuan, walaupun niatnya tidak memandang dengan nafsu syahwat, Allah pun tahu. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan bahwa untuk menjadikan kita manusia ahli ibadah, menjadikan kita orang yang taat beribadah kepada Allah menurut perspektif Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin ini, pertama orang itu harus berilmu. Setelah berilmu harus tobat, bersih. Sudah itu menjaga. Nah, menjaga ini awaiq, menjaga dari godaan-godaan. Satu, godaan duniawi. Ada godaan duniawi, di antaranya harta benda.
Ini kita jaga agar kita tidak tergoda dengan pernak-pernik duniawi. Ada orang yang ngejar harta duniawi, mobil, rumah, kebun. Nah, ini membuat ia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kamu lalai dari beribadah kepada Allah. Nah, ini untuk menjadikan kita orang yang ahli ibadah, dekat kepada Allah, maka janganlah duniawi ini menjadi gangguan bagi kita. Seharusnya duniawi ini sekedar fasilitas bagi kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Mobil, rumah, istri, anak, kebun, semua itu sebagai fasilitas kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Misalnya kita bersyukur ya, atas nikmat yang Allah berikan. Nah, ini upaya kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara bersyukur. Nah, jangan justru sebaliknya. Ada orang yang depan sini, Ustaz. Sini. Nah, silakan. Silakan di depan sini. Kami lanjut nih. Baik. Semua ya, pernak-pernik dunia ini, hijau ranaunya dunia ini harus kita jadikan fasilitas untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya, harta duniawi membuat kita lalai. Ada orang peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari harta, dapat harta itu, dapatnya pun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Dapat rumah, dapat mobil, dapat segala dapat. Pas sudah dapat, awak mati. Pas mati, bini kawin pula. Tinggallah harta. Sudah. Jadi itu. Nah, oleh karena itu, menurut perspektif Imam Ghazali, kita harus menjaga dari gangguan dunia. Kemudian menjaga dari gangguan nafsu. Ini dari internal diri kita, dari nafsu. Hawa nafsu kita yang selalu mendorong-dorong kita untuk berbuat yang tidak baik. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ciptakan nafsu, lalu Allah ilhamkan ke dalam nafsu kita itu fujuraha dan wa taqwaha. Fujur itu yang selalu mendorong dan menarik kita untuk berbuat kejahatan, kejahilan, kemaksiatan. Taqwaha yang selalu mengajak kita untuk berbuat kebajikan. Maka oleh karena itu kita harus mengendalikan diri kita. Ya, mengendalikan diri kita. Kemudian kita pun harus menjaga dari gangguan-gangguan setan, setan halus maupun setan kasar. Nah, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana setan mengganggu kita, bagaimana setan masuk ke dalam diri kita, mengikuti aliran darah kita, sehingga kemanapun kita pergi setan akan mengikuti kita.
Dan setiap bayi yang lahir sudah ada malaikat penjaganya. Dan ada pula setan sebagai pengganggunya, perusaknya. Maka itu menuntut ilmu, belajar, berzikir itu adalah merupakan benteng untuk menahan laju gangguan-gangguan setan iblis. Kemudian juga kita menjaga dari gangguan-gangguan di samping setan, nafsu, hawa nafsu dari makhluk, yakni istri, anak. Nah, setelah itu salah satu gangguan yang penting ya kita perhatikan adalah gangguan mata yang saat ini kita kaji. Mata kita ini. Nanti kita lanjut pada kesempatan lainnya. Mata, telinga, tangan, perut, kaki patut kita jaga agar kita tidak terjebak dalam lingkaran setan. Patut kita hindari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah kita memandangnya. Qul lil mu'minin, katakan kepada orang mukmin hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Jadi kita nengok menjaga pandangan. Wa'lam anni ta'ammaltu bihadhil ayata wajadta fiha ma'aqisariha salasata ma'anin azizatin ta'dibun wa tanbihun wa tahdidun. Ketahuilah bahwa ayat surah An-Nur ayat 30 ini adalah yang terkandung di dalamnya ada 3 hal. Ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Salah satu ma'ana. Yang pertama, kandungan di dalam surah ini adalah ta'dibun. Ta'dib itu kalau bahasa kita pendidikan. Pendidikan ya. Mendidik agar mata kita ini tidak selalu memandang hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi kita didik mata kita ya. Kemudian wa tanbihun, ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita. Tanbih, peringatan. Kemudian wa tahdidun, dan dia adalah merupakan petunjuk bagi kita. Petunjuk bagi kita. Fa'ammat ta'dibu, adapun ta'dib atau pendidikan itu yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, surah An-Nur 30. Wala budda lil 'abidi min imtisali awamiris sayyidi ya, wa ta'addubi bi adabihi. Tidak boleh tidak atau wajib bagi seorang hamba Allah untuk melaksanakan perintah sayyidi, penghulu kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah, perintah Rasulullah. Wa ta'addubi bi adabin, itu adalah sebagai pendidikan buat kita agar kita menjadi orang yang beradab.